Lestari. Di video kali ini saya akan membahas materi apresiasi puisi yang berjudul Ketidaklangsungan Ekspresi Puisi. Pada ketidaklangsungan ekspresi puisi terdapat 3 bagian. Yang pertama, penggantian arti, yang kedua, penyimpangan arti, dan yang ketiga, penciptaan arti. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu penggantian arti atau displacing of meaning. Penggantian arti menurut Rivatere disebabkan oleh penggunaan metafora dan metonimi dalam karya sastra. Metafora dan metonimi ini dalam arti luasnya untuk menyebut bahasa kiasan pada umumnya. Jadi, tidak terbatas pada bahasa kiasan metafora dan metonimi saja. Hal ini disebabkan oleh metafora dan metonimi itu merupakan bahasa kiasan yang sangat penting hingga dapat mengganti bahasa kiasan yang lainnya. Di samping itu, ada jenis bahasa kiasan yang lain, yaitu simile, personifikasi, sinekdok, epos, dan alegori. Selanjutnya, penyimpangan arti. Dikemukakan oleh Rivatere, penyimpangan arti terjadi bila dalam sajak ada ambiguitas, kontradiksi, ataupun nonsens. Apakah ambiguitas, kontradiksi, dan nonsens tersebut? Berikut akan saya bahas satu persatu. Jadi, ambiguitas adalah sebuah pengertian yang meluas, yang merujuk pada nuansa verbal apapun, setipis apapun itu, tetapi memberi ruang untuk tanggapan alternatif pada sebuah satuan bahasa yang sama. Ambiguitas adalah potensi sebuah teks puisi di hadapan pembaca, baik secara keseluruhannya atau pada bagian-bagiannya, untuk menyediakan sebanyak-banyaknya makna. Berikutnya, kontradiksi. Kondisi ini mendeskripsikan bahwa terdapatnya makna yang bertentangan atau berlawanan. Kontradiksi yang termuat dalam puisi tersebut sengaja diciptakan penyair untuk mengelabui pembaca, di mana makna-makna yang terkandung tidak terlihat adanya. Yang terakhir dari penyimpangan arti ada nonsens. Nonsens merupakan bentuk kata-kata yang secara linguistik tidak mempunyai arti sebab tidak terdapat dalam kosakata. Misalnya penggabungan dua kata atau lebih, seperti sepi suapi, sepi suapa, menjadi bentuk baru. Pengulangan suku kata adalah satu kata. Terkekeh-kekeh, kekeh-kekeh, keh-keh-keh. Nonsens ini menimbulkan asosiasi-asosiasi tertentu, menimbulkan arti dua segi, menimbulkan suasana aneh, suasana gaib, ataupun suasana lucu. Selanjutnya, yang ketiga dari ketidaklangsungan ekspresi puisi ada penciptaan arti. Terjadi penciptaan arti bila ruang teks atau spasi teks berlaku sebagai prinsip pengorganisasian untuk membuat tanda-tanda keluar dari hal-hal ketatabahasaan yang sesungguhnya secara linguistik tidak ada artinya. Misalnya, simetri, rima, enjambment, atau ekuivalensi-ekuivalensi makna semantik di antara persamaan-persamaan posisi dalam bait atau homolog. Nah, kesimpulan dari video kali ini adalah dalam penggantian arti ini suatu kata kiasan berarti yang lain atau tidak menurut arti yang sesungguhnya. Penyimpangan terjadi bila dalam sajak ada ambiguitas, kontradiksi, ataupun nonsens. Bila ruang atau spasi teks berlaku sebagai prinsip pengorganisasian untuk membuat tanda-tanda keluar dari hal-hal ketatabahasaan yang sesungguhnya secara linguistik tidak ada artinya, misalnya simetri, rima, enjambment, atau ekuivalensi-ekuivalensi makna di antara persamaan posisi dalam bait. Baik, itu tadi materi ketidaklangsungan ekspresi puisi yang sudah saya review berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.